Anda kembali di Breaking News pemirsa, dan kita kembali terhubung dengan kuasa hukum Bribka RR, Zena Dinda De Vega. Ya, Mbak Zena, kalau kita melanjutkan perbincangan kita tadi, sebenarnya pasal-pasal apa saja yang menjerat Bribka RR? Pasal-pasal yang menjerat Bribka RR adalah pasal 340 KUHP, pasal subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP. Berarti ini ancaman terberatnya hukuman mati, ataupun seumur hidup, ataupun 20 tahun penjara. Lalu kira-kira apa yang bisa meringankan klien Anda? Yang meringankan klien kami justru menurut kami bagi kuasa hukum Bribka RR adalah Bribka RR cocoknya adalah sebagai saksi, bukan sebagai pelaku atau tersangka yang turut serta dalam peristiwa tersebut. Karena Bribka RR itu sama sekali tidak mengetahui akan ada peristiwa penembakan tersebut yang akan ada di Duren 3. Bahkan berarti menolak, Bribka RR sudah menolak saat ditanyakan oleh saudara FS saat di Saguling ya. Berarti saat di Magelang sama sekali Bribka RR tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan ini? Tidak mengetahui sama sekali. Bahkan dia sempat berkata kepada saya saat itu, berkata kepada saya bahwa jikalau saat di Magelang itu Bribka RR sudah mengetahui akan ada perencanaan seperti itu, tentu saja, apalagi kan yang di mobil dalam perjalanan Magelang ke Jakarta, yang di mobil berdua itu adalah Bribka RR dan Brigadir J ya. Waktu di mobil itu berdua posisinya, Bribka RR bilang jikalau dia sudah tahu sejak di Magelang, tentunya dia akan berhenti di rest area dan menurunkan Brigadir J agar tidak terjadi peristiwa tersebut. Mbak Zena, lalu jika seandainya diajukan justice collaborator, apakah cukup percaya diri bahwa akan adanya keringanan dan Bribka RR akan menjadi saksi? Menurut saya justice collaborator itu yang penting adalah kejujuran kan. Dan menurut Bribka RR dan menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Bribka RR sudah terang benderang dan sangat jujur. Jadi kami rasa akan kejujuran itu yang akan membuat klien kami atau Bribka RR dapat mendapatkan keringanan nantinya. Mbak Zena, berbicara mengenai kejujuran, banyak sekali informasi yang sudah beredar terkait dengan Bribka RR akan dijanjikan uang oleh Verdi Sambo, dan juga sebelumnya perjalanan dari Magelang menuju Duren 3 atau Jakarta, di mana disebut-sebut Bribka RR menahan senjata Yosua. Saat bisa dijelaskan soal kejujuran-kejujuran yang selama ini sudah ada informasinya begitu terkait Bribka RR itu sendiri? Baik, terkait senjata Brigadir J yang diambil oleh Bribka RR itu adalah saat di Magelang ya. Saat itu keadaannya adalah Bribka RR dan Baradae itu kan sedang mengantarkan barang ya kepada anaknya saudari PC. Nah, saudari PC. Lalu Baradae itu dihubungi oleh Ibu Putri untuk kembali ke rumah secepatnya. Dan saat Bribka RR itu datang sampai rumah di Magelang itu, yang dilihat oleh Bribka RR dan juga perkataan dari saudara Kuat Maruf, ada clash atau ada berantem ya antara Kuat dengan Brigadir J saat itu. Jadi pemikirannya Bribka RR saat itu adalah agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Makanya Bribka RR itu mengambil atau mengamankan senjata Brigadir J. Itu belum tahu ada dugaan pelecehan tersebut ya saat itu. Hanya melihat saudara KM itu terlihat clash dengan Brigadir J. Dan saat itu karena mendengar cerita Kuat bahwa Kuat itu sudah menodongkan pisau ya saat itu. Jadinya ada ketakutan tersendiri dari Bribka RR jika nanti mereka berantem kembali dan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Makanya Bribka RR mengamankan senjata Brigadir J tersebut. Berarti tidak benar adanya informasi perselisihan antara Bribka RR dengan Yosua, namun yang sebenarnya terjadi Kuat Ma'ruf
cekcok dengan Ya. Yosua. Kalau boleh tahu, menurut pengakuan dari Bribka RR, percekcokannya mengenai apa? Kalau misalkan dari keterangannya Kuat, saudara Kuat ya, bahwa saudara Kuat melihat Brigadir J mengendap-endap di tangga ya. Makanya itu Bribka RR tidak mengetahui betul adanya terjadinya atau dugaan pelecehan tersebut, hingga Bribka RR hanya memikirkan bahwa jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan satu lagi terkait uang yang dijanjikan itu adalah bukan di Magelang ya, namun itu terjadi saat setelah adanya peristiwa penembakan Brigadir J di Duren 3, dan itu setelah 3 hari atau 4 hari mungkin ya setelah meninggalnya Brigadir J. Dari Dan pengakuan itu bukan Bribka, dijanjikan. Itu bukan dijanjikan karena di situ saudara FS hanya menunjukkan senilai 1 M, dan itu hanya amplop ya yang ditunjukkan. 1 M untuk Baradae, terus 500 untuk Bribka RR, dan 500 lagi untuk KM, saudara KM. Dan di situ hanya dibilang oleh Pak FS ya, saudara FS, terima kasih sudah menjaga ibu. berarti lagi-lagi tidak diberikan uang itu tidak bukan diberikan, dalam hanya bentuk sogokan, ditunjukkan. berarti uang itu bukan merupakan sogokan dari Sambo kepada RR untuk tutup mulut? Bukan. Hanya kata-katanya saudara FS, terima kasih sudah menjaga ibu. Dan itu juga sesuai dengan keterangannya Baradae dan keterangannya saudara Kuat. Sudah dicocokkan dengan keterangan Baradae dan juga Kuat Ma'ruf. Saat konfrontir, iya betul. Lalu terkait dengan pernyataan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua, yaitu Bang Kamarudin, yang menyatakan bahwa Bribka RR mengambil uang dari rekening Yosua, apakah sudah ditanyakan kepada klien Anda kebenarannya? Itu masih dalam masa penyidikan. Belum ada penjelasan dari Bribka RR? Belum bisa, belum ada. Baik, terima kasih Zena Dinda De Vega selaku kuasa hukum Bribka RR sudah bergabung di Breaking News dan juga memberikan penjelasan. Ya pemirsa, sejumlah oknum anggota kepolisian yang terjerat kasus Verdi Sambo memiliki nasib yang berbeda-beda. Begitu juga nasib Barada Eliezer yang disebut-sebut masih trauma. Melalui sambungan telepon, kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, menuturkan kondisi terkini dari kliennya. Ya, Pak Roni, kami ingin konfirmasi, benarkah Barada Eliezer saat ini mengalami trauma berat? Ya, Mbak Cevani, pastinya kan proses ini kan butuh tidak gampang ya buat klien saya. Jadi memang butuh pemulihan. Nah, kami melihat bahwa proses ketika rekonstruksi memang klien saya ini memiliki trauma. Jadi kemarin kita sudah melakukan asesmen dengan pihak dari psikolog, kemudian per hari Jumat kemarin semakin membaik ya, situasinya membaik. Seperti itu Mbak Stefani. Artinya traumanya sudah berjalan sekitar 2-3 minggu ya Pak. Lalu udah berapa kali konseling dan apakah juga saat melakukan tes kebohongan ada juga kemunculan trauma-trauma lagi Pak? Memang kan tidak gampang Pak Mas Wilson ya, posisi klien saya ini kan, bahwa pangkat terendah, terus menerima perintah, harus melakukan perintah, menembak teman sendiri. Kalau kita di situasi itu kan pasti akan sulit juga ya, karena ini kan bisa terjadi sama siapa saja. Tidak bisa menolak perintah, karena ini kan hierarki, bukan perintah yang seperti biasanya gitu kan. Oke, Pak Roni. Terkait dengan kondisi klien saya semakin baik dan kami sekarang persiapan untuk bagaimana menghadapi sidang. Klien saya sekarang lebih banyak berdoa, mendekat kepada Tuhan, terus memohon ampun kepada Tuhan. Pada proses ini kami serahkan kepada YPU melengkapi berkas dan kami prinsipnya siap menghadapi persidangan.
Pak Roni, sampai hari ini, terutama sejak Baradae ingin merubah kesaksiannya, apakah ada ancaman-ancaman yang diterima oleh Baradae dan orang tuanya? Tidak ada ya Mbak Stephanie, semuanya berjalan lancar. Pasca saya mendampingi semuanya berjalan lancar, selain saya menyampaikan semuanya apa adanya, tidak ada yang ancaman-ancaman gitu, tidak ada. Baik, artinya untuk status sebagai justice kolaborator, bagaimana perkembangan terbarunya Pak Roni sejauh ini? Iya, sebagai GC kan pendampingan dari LPSK bagus. Kemudian kita harapkan nanti sebagai justice kolaborator ini akan menjadi pertimbangan juga buat majelis hakim bahwa klien saya ini berkata jujur, terbuka dan sampai apa adanya ya. Lalu konsen kuasa hukum dalam mempersiapkan persidangan nanti seperti apa Pak Roni? Apalagi kita ketahui mungkin keterangan Baradae melalui lie detector ini diketahui jujur, namun dari Ibu Putri dan juga Verdi Sambo ini masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Ya, Mas Wilson, ini pastinya kan strategi dari tim penasihat hukum. Nanti kita sudah mempersiapkan ahli, kemudian kita akan mempersiapkan saksi yang meringankan. Tapi saya belum bisa sampaikan semuanya karena ini bagian dari strategi tim penasihat hukum. Kami mohon dukungannya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, apakah Baradae sudah sempat bertemu atau berkomunikasi dengan orang tuanya, Pak Roni? Iya, belum Mbak Stephanie. Jadi kita akan bermohon untuk bisa ada pertemuan antara orang tua dan Baradae sebelum persidangan. Baik, lalu bagaimana tanggapan Baradae mengenai Ricky Rizal yang ternyata pernyataannya berubah, Pak Roni? Ya, Mas Wilson, kami percaya bahwa kebenaran itu akan terungkap. Dengan kemarin kami melihat bahwa ada statement dari lawyer Ricky Rizal, ini membuat kami menjadi berpikir bahwa ini adalah jalan terang keadilan untuk klien kami juga, karena ini kan saling mendukung kan proses kesaksiannya satu sama yang lainnya. Dari informasi Baradae, seperti apa hubungannya antara Baradae dengan rekannya Bribka RR ini? Tidak ada masalah ya. Jadi memang mereka berteman seperti biasa ya. Tapi karena pangkat Baradae ini kan yang paling rendah, tentunya yang lainnya kan senior kan, dia hormat ya, tidak ada masalah. Artinya sejauh ini keterangan Bribka RR terutama yang disampaikan oleh kuasa hukumnya sejalan dengan keterangan dari klien Anda, Pak Roni? Iya, ada beberapa poin yang kami melihat bahwa keterangan yang disampaikan oleh klien saya juga didukung oleh saudara RR. Oke, Pak Roni, kalau kemudian sebelumnya Baradae sempat mengalami trauma, bagaimana kondisi psikologisnya menghadapi persidangan nantinya? Iya, Mbak Stephanie, situasinya ini kan yang tadi saya sampaikan bukan situasi yang gampang ya, pastinya kan mengalami trauma. Nah, kita kan sudah mempersiapkan psikolog juga untuk mendampingi Baradae, dan kita lihat progresnya semakin hari semakin baik. Terus kemarin ada terapi juga. Baik. Jadi kita minta. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda sesaat lagi.